Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Juliana Brukaro SAG. Saya salah satu peserta pelatihan dasar CPNS dari Pemerintahan Kabupaten Karo angkatan 122 tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang nasionalisme yang sudah dipaparkan oleh Bapak Ahmad Fauzi Batubara. Mendengar kata nasionalisme, yang terpikir di dalam hati kita adalah cinta akan tanah air, cinta akan bangsa dan negara. Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara. Nasionalisme Indonesia adalah suatu gerakan kebangsaan yang timbul pada bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Wawasan kebangsaan Indonesia lahir setelah dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan mengakui bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Karakter bangsa Indonesia terbentuk karena sudah memiliki pemahaman wawasan kebangsaan. Pemahaman itu pada hakikatnya dilandasi oleh Pancasila yang dijadikan sebagai dasar filosofi bangsa Indonesia. Setelahnya menjadi pedoman bertingkah laku masyarakat berbangsa dan bernegara. Semangat nasionalisme dalam negara dilandasi oleh prinsip nasionalisme, yakni satu, kesatuan. Maksudnya, satu dalam wilayah teritorial, bangsa dan bahasa. Kedua, kebebasan. Maksudnya, bebas dalam beragama, berbicara, dan juga berpendapat. Tiga, kesamaan. Maksudnya, semua masyarakat sama dalam kedudukan hukum, hak, dan juga kewajiban. 4. Kepribadian. Maksudnya, memiliki harga diri dan rasa bangga. 5. Prestasi. Maksudnya, memiliki cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan. Negara Indonesia adalah negara kepulauan terluas di dunia. Indonesia juga memiliki banyak keragaman. Misalnya, keragaman dalam etnis, budaya, bahasa, memiliki hutan yang luas, memiliki potensi pertanian, memiliki potensi pariwisata, kuliner, dan juga potensi tambang. Seperti yang kita ketahui, Pancasila dijadikan sebagai dasar dari negara Indonesia, serta menjadi tolak ukur dalam setiap tindakan dan perbuatan masyarakat Indonesia, tidak terlepas dari pribadi ASN juga. Nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai wawasan kebangsaan nasionalisme ASN dan melahirkan karakter ASN yang profesional. ASN yang memiliki nasionalisme akan memahami dan memiliki kesadaran serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya. Nilai-nilai Pancasila yang diimplementasikan lewat sila-sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya, negara Indonesia menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara Indonesia. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia sama di hadapan Tuhan dan di mata hukum dengan tidak membeda-bedakan. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. ASN menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
adanya musyawarah untuk mencapai tujuan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya, seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama dan juga kewajiban yang sama. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila ini, terdapatlah 3 tugas sebagai ASN. 1. ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. Kedua, ASN sebagai pelayan publik. Dan yang ketiga, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dengan demikian, ASN akan mampu mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalismenya dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegrasi. Saya sebagai salah satu guru yang ditempatkan di SMP Negeri 1 Merinding, sikap nasionalisme selalu saya tanamkan terhadap diri saya dan juga terhadap anak didik, seperti menaati setiap peraturan yang ada di sekolah, mengikuti upacara bendera, ikut menjaga fasilitas sekolah, dan juga menghargai lagu kebangsaan dan juga jasa-jasa para pahlawan. Semangat nasionalisme tidak hanya ditanamkan di sekolah, tetapi dari rumah dan diajarkan pada anak-anak sejak dini. Hal ini diharapkan supaya anak-anak bisa mencintai tanah airnya dan menjaga apa yang sudah dimilikinya pada saat ini. Dengan demikian, cita-cita kemerdekaan Indonesia bisa tercapai. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Puncak kemerdekaan adalah ketika orang-orang yang ada di dalam negara atau bangsa tersebut tidak puas dengan pengetahuan yang dimilikinya pada saat sekarang, tetapi tetap mengasah pengetahuan yang dimilikinya sampai tidak ada batasannya. Semangat, mari tetap mempertahankan kemerdekaan kita dan terus berjuang. Terima kasih.